Oke, halo selamat sore semuanya teman Kebun Raya. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku, Wina, yang hari ini akan menemani kalian lagi untuk bersama di program Illustrator Talk dari Kebun Raya, hanya di Instagram kebunraya_id. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan 3 ilustrator yang berkolaborasi dengan Kebun Raya, ada Kak Aira Rumi yang sharing tentang bagaimana cara menggambar ilustrasi botanikal, juga ada Kak Dila Maharani yang udah sharing-sharing ke kita tentang perjalanan menjadi ilustrator. Lalu juga kemarin ada Kak Bella Ansori yang udah sharing juga tentang bagaimana sih berkolaborasi saat kita menjadi ilustrator. Nah, hari ini kita akan live Instagram bersama salah satu ilustrator yang juga berkolaborasi dengan Kebun Raya, yaitu Kak Gilang Ayobi. Apa sih bedanya sama live yang kemarin? Hari ini ada yang lebih spesial karena menjelang memperingati hari ulang tahun Kebun Raya Bogor yang ke-203 tahun, Kak Gilang akan spesial live coloring untuk teman-teman Kebun Raya di sini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, sebelum kita ngelihat langsung live coloring dari Kak Gilang, ada baiknya kita kenalan dulu. Kita langsung sambut aja Kak Gilang. Halo Kak Gilang. Halo. Halo, apa kabar Kak Gilang? Baik? Baik, sehat. Oke, Kak Gilang, mungkin boleh sebelum kita mulai Illustrator Talk kali ini, Kak Gilang boleh perkenalan dulu ke teman-teman semua, namanya siapa, mungkin kegiatannya saat ini apa. Oke. Halo, namaku Gilang Ayobi, cuma biasa panggil aja Yobi ya. Terus aku kerjanya freelance ilustrator, aku juga desainer toys, aku juga bikin mainan. Terus aku juga suka mural kerjaan mural, bikin buku anak, terus bikin cover buku, itu sih kalau kegiatan sekarang. Kak Gilang mungkin boleh diceritain sedikit perjalanan Kak Gilang dari awal gimana sih sampai akhirnya menjadi ilustrator sampai saat ini, mungkin background pendidikannya sampai akhirnya memilih pekerjaan untuk menjadi seorang ilustrator. Oke. Untuk background sendiri sebenarnya aku latar belakang pendidikannya tuh desain produk. Aku dari desain produk, salah jurusan sih sebenarnya. Jadi selama aku kuliah tuh aku kerjaannya yaitu gambar. Nah, setelah lulus kuliah, situ aku baru makin sering bikin ilustrasi. Apalagi aku kan lagi kenceng-kencengnya sosial media pas aku habis lulus itu. Aku makin kenceng ilustrasi terus sampai akhirnya aku pertama bikin kayak brand merchandise dulu. Isinya kayak bisa stiker, poster, juga sculpture juga ada. Aku kan juga base-nya 3D sculptor juga kan. Nah, di situ aku sering ikut event-event, ketemu orang-orang, kebanyakan juga dari ketemu ilustrator juga. Nah, di situ dan kebetulan istri aku juga ilustrator kan. Jadi aku belajar banyak juga dari istri aku itu. Oke. Nah, di situ aku mulai pertama aku bikin kayak jualan stiker gitulah. Stiker ilustrasiku kan. Di situ aku mulai ketemu banyak mulai ketemu orang-orang dari dunia mainan, toys, desainer toys. Nah, di situ aku jadi terpengaruh, jadi ikut bikin toys sampai akhirnya aku ikut pameran, terus ketemu orang, ngajak kerja sama. Nah, situ dan kerjasamanya kebanyakan ilustrasi sih, makanya sampai sekarang pun masih lanjut jadi ilustrator. Oke. Berarti sejak tahun berapa Kak Gilang
akhirnya banting setir jadi ilustrator? Sebenarnya tuh jadi ilustrator sebelum lulus itu tahun 2015. Tahun 2015 itu udah mulai, terus baru kencengnya tuh tahun 2016. Gitu. Oke. Nah, Kak Gilang, jadi hari ini kan ada yang spesial nih. Kak Gilang akan live drawing untuk teman-teman kebun raya di sini. Sebelumnya aku juga pengen ngasih tahu untuk semua teman kebun raya kalau Kak Gilang ini salah satu ilustrator yang juga berkolaborasi dengan kebun raya, yang salah satu karyanya juga sudah diimplementasikan menjadi merchandise kebun raya seperti yang ada di belakang aku ini. Jadi ada tote bag dengan hasil gambar ilustrasi dari Kak Gilang yang teman-teman bisa dapetin merchandise juga di olivestore_id, karena hari ini akan ada diskon 20% untuk all item. Jadi kamu bisa langsung dapetin tote bag dengan ilustrasi Kak Gilang di olivestore_id. Nah, di sini kan aku udah bikin outline objek-objek tanaman ya. Bentar. Nah, di sini hari ini aku mau coba mewarnain Rafflesia amnodinia. Biasanya kalau aku bikin ilustrasi tuh aku coba bikin palet warna sih. Palet warna dulu kayak gini. Aku bikin palet warna apa sih yang cocok. Dan aku biasanya nggak plek-plekan ngambil warna objek tersebut. Misalnya aku gambar Rafflesia kan. Nah, Rafflesia itu kan merah ya, warnanya merah. Ada bagian putihnya. Aku nggak plek-plekan ngambil warna dari tanaman tersebut. Aku pasti lihat dulu image tanamannya itu apa. Misalnya anggrek gitu. Image-nya anggrek kan adem, gelap. Jadi aku coba kasih campur warna yang dingin juga. Misalnya daunnya nggak hijau, tapi bisa ditambah ke biru-biruan atau ke ungu-unguan, karena image tanaman tersebut tuh dingin, adem gitu. Nah, di sini tuh si Rafflesia ini tuh aku ngelihatnya tuh tanamannya tuh lebih adem. Dia tumbuhnya di tempat yang banyak yang penuh tanaman gitu. Jadi aku bakal ngasih warnanya lebih dingin, jadi nggak terlalu panas. Aplikasi yang aku pakai ini Procreate ya. Dia ada di iPad. Nah, di sini kita bisa ngelihat langsung kalau Kak Gilang ini sedang melakukan proses pewarnaan untuk bunga Rafflesia yang udah Kak Gilang bikin sebelumnya.
biasanya untuk proses pewarnaan keseluruhan dari ilustrasi ini butuh waktu berapa lama sih, Kak? Kalau benar-benar dari kita ngewarnain semuanya untuk Kak Gilang sendiri butuh waktu berapa lama? Kalau aku sih idealnya 3 jam ya untuk misalnya bikin satu artwork. Eh, tapi kalau misalnya kayak sketsa yang nggak terlalu detail tuh aku biasanya bisa setengah jam, nggak nyampe setengah jam tuh udah bisa jadi itu. Terus sama base, aku kan base-nya juga apa ya, suka gambarnya binatang ya. Jadi jadi tergantung spesiesnya itu sendiri. Soalnya kadang ada spesies yang detail banget, yang misalnya punya sisiknya tuh beneran banyak banget, itu bisa lebih lama lagi sih. Tapi kalau misalnya yang kayak misalnya lumba-lumba kan licin gitu, itu lebih cepat. Oke, biasanya proses pengerjaan kalau dari benar-benar sketch 0 sampai jadi satu ilustrasi itu butuh waktunya berapa lama, Kak? Apa tadi udah termasuk 3 jam itu dari 0 atau 3 jam itu hanya pewarnaan aja? 3 jam itu udah dari 0. Nah, untuk teman-teman juga yang mau nanya seputar mungkin tips Instagram kebunraya_id, nanti akan kita tanyakan langsung ke Kak Gilang. Jadi di sini aku ngeliat ada beberapa tumbuhan ya Kak, nggak cuma ada si rafflesia aja, ada apa aja sih Kak ini kalau yang di sketch artwork yang sekarang Kak Gilang lagi warnain? Kalau yang aku bikin ini sih ada rafflesia, terus sini ada monstera, terus yang paling belakang itu daun pisang. Oke. Nah, untuk pemilihan warnanya sendiri dari ilustrasi yang Kak Gilang buat ini, apakah Kak Gilang itu benar-benar ngikutin warna aslinya atau sedikit dimodifikasi disesuaikan agar warna ilustrasinya lebih menarik atau seperti itu? Kalau di sini sih aku warnanya nggak plek-plekan ngambil dari aslinya ya. Di sini aku olah lagi biar dia lebih dingin. Jadi kayak merahnya tuh aku ambilnya yang lebih saturasinya tuh yang nggak terlalu tinggi. Ini kalau misalnya semua udah aku blok, outline-nya bisa kita sembunyiin dulu. Nah, di sini tahap ini nih aku mulai texturing. Jadi aku suka ngasih tekstur di setiap artwork tuh. Fungsinya si tekstur ini apa sih Kak sebenarnya? Apakah supaya gambarnya ini terlihat lebih real atau justru menambah lebih ada aksen ilustrasinya? Sebenarnya tekstur tuh berguna juga buat lebih informatif sih. Jadi kayak misalnya misalnya bunga anggrek
yang licin, ada yang kayak bludru. Nah, di situ bisa kita pakai buat apa sih, buat kita masukin ke ilustrasi kita biar lebih lebih menarik. Soalnya kayak aku ada contoh kasusnya, kayak aku kan suka bikin apa sih, spesies kadal ya. Nah, di situ kan ada beberapa spesies ya kadal tuh yang warnanya sama, ya bentuknya sama. Nah, jadi aku susah buat nyari ciri khasnya gitu. Buat nyari ciri khasnya biar dia lebih menarik. Ini punya fungsi juga untuk memberikan ciri pada ilustrasi yang Kak bilang gambar ya. Jadi misalkan membedakan untuk jenis bunga daun A dengan daun B itu dibedakannya dari si tekstur ini. Okay. Misalnya bentuknya sama, warnanya sama kan, kalau kita gambar lebih susah lah buat bikin mereka tuh tekstur, karena ada sesuatu yang berbeda, nggak hanya permainan warna aja. Ya, jadi lebih memanjakan mata sih. Oke. Kak, ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kak, itu pakai aplikasinya apa untuk menggambar? Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini, teman-teman Kebun Raya yang mau coba untuk memulai ilustrasi juga bisa pakai aplikasi yang sama. Atau kalau Kak Gilang sendiri masih suka menggambar konvensional, Kak? Kalau gambar manual gitu masih sih, cuma nggak sesering, nggak mungkin bisa selamanya ngerjainnya manual gitu. Oke. Tapi kalau gambar manual sih aku masih ya nggak terlalu sering, tapi masih aku lakuin sih, soalnya itu buat ngelatih banget sih. Apalagi gambar di kanvas yang ukuran kertas atau kanvas yang gede. Berarti ini bisa jadi tips juga. Pelatihnya menggunakan manual dulu ya, kata yang alat-alat konvensional, baru nanti belajar di digital. Kan lebih murah juga kalau manual. Ini bisa kita lihat sama-sama proses coloring dari gambar Rafflesia yang udah Kak Gilang buat sebelumnya. Jadi saat ini Kak Gilang lagi menambahkan tekstur di gambarnya agar terlihat biasa berapa lama sih, atau mungkin mencari contoh gambar dulu, terus mungkin bahkan butuh survei langsung atau gimana, Kak? Kalau referensi sih juga sih, aku tipe yang lama kalau riset, apalagi tanaman ya. Kalau tanaman kan halo, Tes? Halo, iya, masih kedengeran Kak Gilang.
Kalau kalau tanaman kan gimana ya? Kalau binatang tuh kita lebih ibaratnya lebih familiar kan. Kalau tanaman itu bisa beda spesies tapi bentuknya nggak terlalu nggak terlalu beda gitu. Nah di situ bahaya juga kalau aku gambar spesies apa satu spesies ternyata malah ketukar sama spesies lain itu kan bahaya. Kita bisa bikin sesat lah itu orang bisa salah salah nangkep juga. Nah, di sini kalau kita bisa lihat sama-sama, gambarnya Kak Gilang ini udah mulai jelas warna dan bentuk si bunga rafflesianya. Dan udah mulai kelihatan juga ada perbedaan warna antara yang di. Nah kalau ini kan udah aku kasih selanjutnya aku ngasih detail kayak Rafflesia kan dia punya apa sih spot-spot ini aku ada gambarnya dia ada kayak bintik-bintik warna warna putih kok kemerahan ya ini aku coba bikin di. Ya Kak, sampai sedetil itu ternyata menggambar ilustrasinya. Soalnya ini salah satu ciri khas bunga itu jadi kayak harus kita masukin sih. Nah, udah bikin
bagian backgroundnya, jadi biar nggak makan waktu. Oke. Nah, Nah, oke. Kak Gilang, itu proses pewarnaannya sudah selesai ya? Akhirnya. Oh, oke. Jadi tadi proses pewarnaan dari si Rafflesianya juga ya Kak, dan diberikan juga detail-detail si seperti totol-totolnya itu. Dan juga di belakangnya tadi ada daun dari pohon pisang dan juga daun dari monstera, betul ya Kak ya? Iya. Nah, Kak Gilang, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ilustrator itu sendiri yang mungkin Kak Gilang bergabung juga di sana. Kalau komunitas ilustrator sih aku kurang aktif sih yang kayak gitu. Aku lebih kalau komunitas itu aku sebenarnya kerja secara tim sih di sini. Tapi kalau komunitas ilustrator aku nggak terlalu aktif. Appropriate. Nah, Kak, ini ada yang nanya tips nih Kak, gimana sih caranya supaya warna saat kita mewarnai sebuah ilustrasi itu pas? Karena aku suka nggak pas kalau ngasih warna. Mungkin bisa di-share Kak, gimana sih tips and trik pemilihan warna saat kita menggambar sebuah ilustrasi? Nah, ini menarik sih. Aku aspek dalam menggambar itu sebenarnya paling lemah di warna. Ini warna itu yang paling terakhir aku pelajarin. Awalnya tuh aku yang kalau gambar warna selalu tekan sama objek. Itu kan jadi sebenarnya nggak masalah, cuma mungkin kayak konteksnya misalnya kayak buat anak-anak atau emang bikin karya yang lebih emosional tuh kurang rasanya. Kalau tips dari artwork sebelum bikin tuh kamu harus bikin palet warnanya dulu. Kamu cocokin, jadi kamu nggak harus terlalu mikirin objeknya. Misalnya kamu mau gambar suatu objek, kamu nggak usah terlalu mikirin objeknya, kamu pernah bikin palet dulu. Kecuali emang objeknya tuh udah ada di kepala, misalnya, dan warnanya emang udah
Misalnya kayak bunga rafflesia kan udah merah gitu. Nah di sini kita misalnya kita bikin mau gambar rafflesia ya, kan warnanya merah. Nah ini kita tinggal bikin environmentnya. Nah kita konsepnya mau bikin kayak gimana kalau misalnya misalnya pengen bikinnya malam hari rafflesia yang merah di warnanya juga di blend sama warna kayak biru atau warna ungu, jadi lebih nyatu juga. Terus kalau buat komposisi sih keren di Instagram tuh udah banyak banget itu, dan beberapa temenku juga udah keren-keren banget karyanya. Banyak aku terinspirasi dari mereka, terutama film orangnya gampang bosen, jadi aku nggak bisa stay di warna itu aja atau ciri khas warna itu aja, jadi aku bakal pindah-pindah terus gitu. Boleh diceritakan Kak proses pembuatan dari gambar ilustrasi ini sendiri sampai akhirnya jadi gambar si bunga cantik ini? Mungkin berapa lama cari referensinya atau mencari tahu tentang si bunga itu sendiri, terus mungkin ada makna tersendiri nggak? Nah kalau ilustrasi itu kan aku ngambil bunganya tuh anggrek ya. Di sini tuh ini aku kasih lihat gambar keseluruhannya aja sekalian ya. Boleh. Kenapa aku pilih anggrek? Soalnya aku lagi explore pewarnaan gelap. Jadi yang nuansanya gelap, dan anggrek itu pas banget. Terus di sini aku bikin beberapa spesies anggrek kayak dendrobium, terus cymbidium, kayak paleo 1, 2, 3. Aku bikin 5 yang dia bisa disatuin jadi kayak sebuah komposisi. Dia juga bisa sendiri. Soalnya sih ya kan susahnya itu kan banyak banget ya spesiesnya anggrek, apalagi di Indonesia kan banyak banget. Jadi aku ya udah kayak random picks spesies mana yang mau aku gambar. Terus kalau misal emang 2 spesies ini yang aku gambar nggak terlalu sama, aku ambil gitu. Jadi mereka ini sih kayak aku ngambil perwakilan dari bunga anggrek yang punya ciri khas. Belajar tentang spesies bunga anggrek ya, Iya. Nggak sembarangan ngambil bunga anggrek, ternyata dipelajari juga spesiesnya sampai akhirnya memilih salah satu spesies anggrek untuk dijadikan ilustrasi. Iya. Agak lama ya ini kayaknya ke riset sih. Dan pertama juga aku nggak langsung nentuin itu anggrek. Aku ngasih optional lain juga. Kan kayak di kebun raya itu ada kayak taman air ya. Kayak banyak perwakilan tanaman gitu. Nah, aku ambil yang anggrek aja ya. Anggrek kan nuansanya adem. Aku ambil terus aku masukin ke dalam ilustrasi. Nah, mungkin Kak Gilang boleh nggak sih share tips-tips ataupun mungkin kiat-kiat untuk teman-teman di sini yang baru mau mulai menggambar ilustrasi, ataupun mungkin di sini ada yang baru pengen mencoba menjadi ilustrator, mungkin tipsnya dari Kak Gilang gimana? Kalau tips dari aku sih, pertama ya sering-sering gambar. Kan mesti orang ilustrator karena paksaan. Aku nggak pernah sih ketemu. Jadi kebanyakan mereka terdorong dari motivasi diri sendiri. Nah di situ perkembangan trennya kayak gimana, terus banyak bikin relasi juga, apalagi sama gambar ilustrasi yang udah Kak Gilang kerjakan dari sejak pertama menjadi ilustrator.
Ada nggak sih Kak satu gambar ilustrasi yang mungkin sangat berkesan buat Kak Gilang, mungkin dari proses pembuatannya yang cukup rumit atau dari kerjasamanya? Boleh diceritakan mungkin Kak teman-teman? Oh, ilustrasi yang udah pernah aku buat ya? Sebentar. Kalau yang paling mengesankan sih sebenarnya ilustrasi binatang ya. Aku kalau project itu bakal terkesan lah buat aku. Sampai saat ini binatang apa yang menurut Kak Gilang ini paling rumit untuk digambar? Kalau sampai sekarang paling rumit buat digambar itu sebenarnya reptil, tapi itu paling aku suka. Dibanding bikin sulit kayaknya reptil. Soalnya dia detailnya ini banget, detail banget lah, si sisiknya, teksturnya. Nah, dari menggambar reptil ini apakah Kak Gilang hanya mencari referensi dari internet? Nah ini aku kan pernah aku sampai sekarang aku tuh pernah ngerjain proyek yang berhubungan sama kebun binatang, ngerjain proyek tentang berhubungan sama kebun binatang. Di situ aku dibawa ke tempat yang ke tempat penangkarannya langsung. Jadi kayak venomous snake, aku langsung lihat mengilustrasikan binatang itu sih. Kita riset, kita melihat teksturnya, kita melihat posturnya kayak gitu sih. Itu menyenangkan banget. Ada nggak sih hobi lain? Kan kalau misalkan Kak Gilang ini tadi salah satu mungkin menggambar ilustrasi ini juga menjadi hobi. Ada nggak sih Kak hobi lain di luar kesenian yang sampai saat ini Kak Gilang jalani? Kalau hobi lain sih ada. Aku kebetulan melihara banyak reptil ya. Jadi aku seneng gambar reptil dan juga melihara reptil. Iya. Jadi aku kerja tiap hari pun pas pandemi ini aku ngasih makan peliharaanku. Tahu juga kan teman-teman di sini reptil apa yang Kak Gilang pelihara, terus ada berapa banyak sih? Kalau reptil sih aku melihara blue tongue skink yang kada lidah biru itu. Terus aku melihara gecko kayak cicak, tokek. Terus aku ada sebentar lagi banyak sih. Ular juga pernah, cuma sekarang lagi nggak melihara ular. Oke, jadi salah satu kegiatan baru juga ya Kak, mungkin lebih ekstra lagi merawat binatang peliharaannya karena stay di rumah aja. Iya, jadi lebih intens. Nah, di luar kegiatan Kak Gilang masih bekerja sebagai ilustrator, masih suka nggak sih Kak gambar ilustrasi mungkin hanya untuk dikumpulin aja atau untuk portofolio aja? Terus gambarnya misalnya lebih senang gambar koleksi pribadi, lebih ke tujuannya latihan biasanya. Nah di situ kalau buat sekarang sih aku lebih sering digital ya kalau buat latihan, soalnya aku kan sekarang pun lagi ngelatih pemilihan warna ya, jadi aku kebanyakan pakai digital. Kalau manual tuh aku seringnya pas tahun 2017 tuh aku full manual kayaknya, aku belum bisa digital. Terus sih. Tapi kalau buat iseng dikumpulin, aku tujuan utamanya biasanya buat latihan sih. Nah, kalau dari yang medianya nggak cuma kanvas tapi juga di tas, sepatu, atau mungkin ada media lain yang pernah Kak Gilang gambar? Kalau manual tuh aku pernah kalau kanvas pernah, kanvas 3 meter pernah. Jadi aku sampai
jadi karpet gitu. Kan tempatku nggak terlalu luas, jadi aku kanvasnya aku jadiin karpet terus aku gambar di situ. Itu Terus 3 meter gambar apa Kak Gilang? itu kebetulan commission ya, jadi aku gambar binatang juga di situ 3 meter. Jadi kayak nggak aku frame, jadi aku Mengerjakan kanvas sebesar 3 meter tadi. itu sebulan lebih, kayak sebulan kalau dihitung-hitung ya. Soalnya aku disambi yang lain juga sih, jadi lama banget ngerjainnya. Terus mainan, aku juga custom mainan. Kayak gini aku bikin, ini aku warnain juga manual. Oke, menarik. Itu bahannya apa saja mainannya? Ini hasil 3D print sih, jadi Oh, belum 3D sampai print, oke. diperbanyak. Dan ya aku warnain kayak gini. Aku seringnya gini sih, gambar di mainan. Mungkin kenapa sih Kak lebih seneng gambar di mainan? Apakah menurut Kak Gilang lebih menarik dan juga bisa dikoleksi, atau karena lebih menantang aja dengan detailing yang mungkin lebih sulit? Sebenarnya ini sih kayak kenapa aku juga terjun ke mainan itu, karena aku kan latar belakang 3D sama material kimia buat bikin produk. Nah, hasil sculpture-nya aku warnain. Tuh. Ada nggak sih sejauh ini, mungkin berarti sudah lebih dari 5 tahun ya Kak Gilang menjadi ilustrator. Ada nggak sih keinginan untuk berkolaborasi mungkin dengan siapa, atau sampai sekarang pengen banget nih kolaborasi sama pihak ini atau sama siapa yang sampai sekarang belum kesampaian? Atau pengen menjalankan kolaborasi seperti apa mungkin yang lebih menarik? Kalau banyak sih, banyak banget aku artis yang pengen aku ajak kolaborasi, tapi kayak belum 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 apa sih ketemu, belum belum tahu mau ngajak kolaborasi itu bentuknya apa. Mungkin apakah ilustrasi atau toys. Oke, nah tadi kan Kak Gilang cerita juga ya kalau misalkan istri Kak Gilang ini pekerjaannya juga merupakan seorang ilustrator. Nah, gimana sih pentingnya peran keluarga, mungkin peran istri Kak Gilang sendiri dalam membuat Kak Gilang untuk lebih fokus ke dunia ilustrasi ini? Apakah Kak Gilang sering sharing-sharing juga sama istrinya terkait ilustrasi atau seperti apa? Kalau peran istri sih banyak banget, kayak terutama di konsep ya. Aku kan kalau aku orang yang bukan gampang stres sendiri gitu loh kalau nggak nemu konsep. Bikin konsep apa, belum nemu konsepnya aku nggak akan kelar itu project gitu. Nah, biasanya tuh yang bantuin brainstorming konsep itu istri, dan itu sih ngebantu banget sih itu. Soalnya aku orang yang stuck, jadi kalau udah stuck di konsep aku stuck di situ, nggak aku lanjutin gitu loh. Oke. Memperlama kerjaan. Nah, gimana cara Kak Gilang mengatur mood Kak Gilang sendiri? Kayak tadi, misalnya lagi nggak ke mood, akhirnya nggak ada ide. Nah, gimana cara menghandle emosi itu sendiri supaya tetap bisa menjalankan pekerjaan? Biasanya aku ngerjain kerjaan apa, ngerjain kegiatan lain kayak hobi yang lain sih, kayak ngasih makan hewan, atau malah aku gambar. Misalnya aku lagi stuck dan lagi ini banget, apa, art block banget sama satu proyek gitu, proyek ilustrasi tersebut gitu. Aku coba gambar ilustrasi lain, maksudnya bukan kerjaan yang lain tapi mungkin kayak latihan atau buat di upload di Instagram. Kadang itu naikin mood aku, apa, adrenalinku buat ini sih, ngerjain project tersebut kalau emang udah stuck banget.
Nah, tadi kan Kak Gilang udah share juga tips-tips tentang bagaimana menjadi ilustrator, terus gimana sih memulai untuk menjadi menggambar ilustrasi. Nah, tadi juga kita udah melihat proses Kak Gilang mewarnai ilustrasi menuju 203 tahun Kebun Raya Bogor. Mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton live Kebun Raya juga ada yang tertarik untuk mewarnai sketch yang tadi udah Kak Gilang gambar. Jangan khawatir karena nanti kita akan ada giveaway juga untuk mewarnai hasil ilustrasi yang udah Kak Gilang buat. Lalu jangan lupa nanti teman-teman juga bisa share hasil warnaan dari teman-teman sendiri ke Instagram yang teknis atau detailnya akan nanti langsung di-share di Instagram kebunraya_id. Jadi bisa langsung merasakan hal yang sama, mewarnai seperti yang tadi Kak Gilang mewarnai. Nah mungkin Kak Gilang waktu udah menunjukkan hampir pukul 4:30, mungkin teman-teman Kebun Raya di sini udah mulai mau ngabuburit atau menyiapkan untuk bukaan puasa nanti. Sampai sini dulu Kak Gilang perbincangan kita. Terus jangan lupa untuk semua teman Kebun Raya, kalau misalkan hari ini ada diskon 20% untuk all items dari semua merchandise di Kebun Raya. Salah satunya adalah tote bag yang udah dikasih ilustrasi dari Kak Gilang Ayobi. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya tote bag dengan hasil ilustrasi Kak Gilang Ayobi bisa langsung cek di Instagram @olive_id karena hanya hari ini ada diskon 20%. Nah Kak Gilang terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak juga untuk udah sharing-sharing sama